Hai people, ketemu lagi di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Dan kali ini kita lagi ada di salah satu SMP yang ada di Kota Semarang yang punya banyak prestasi. Dan kita juga mau bahas terkait dengan SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru yang mulai tahun ini dilaksanakan. Nah, untuk tahu selengkapnya, langsung aja yuk ketemu sama narasumber kita. Nah, people, kemarin di Hari Pendidikan untuk SPMB sendiri sudah diluncurkan. Tapi kemudian untuk secara detailnya seperti apa, kita akan tanya langsung bareng sama Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, ada Bapak Bambang Pramusinto. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Mbak Ani. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Ini kita lagi ada di SMP Negeri 39 Semarang. 39 Semarang ya. Dan karena ini murid-muridnya lagi pada sekolah ya, kita ngobrol dulu sama Pak Kepala Dinas. Pak, terkait dengan SPMB ini ya, seperti apa sih sistem yang baru dan perbedaannya apa sama PPDB? Ini kita sambil jalan-jalan keliling sekolah nggak apa-apa ya Pak? Sambil jalan-jalan. Oke. Ya, jadi tahun ini penerimaan peserta didik namanya SPMB, ya, Sistem Penerimaan Murid Baru. Ya, kalau tahun-tahun sebelumnya kan PPDB, ya, pendaftaran peserta didik baru gitu ya. Jadi perbedaannya yang pertama terkait dengan nomenklatur. Kemudian ada perbedaan juga di jalur zonasi. Ya, kalau SPMB sekarang ini namanya jalur domisili. Ya. Jalur domisili ini perbedaannya dengan zonasi. Kalau domisili mengukur jaraknya dari rumah ke sekolah gitu. Tapi kalau zonasi dulu sekolah dengan rumah-rumah terdekat. Gitu. Kemudian kalau domisili ini berbasis administrasi kewilayahan pemerintah daerah setempat. Jadi diberikan kesempatan buat pemerintah daerah untuk bisa meng-create ya berdasarkan persebaran sekolah-sekolah negeri untuk menampung anak-anak yang akan mengikuti seleksi penerimaan murid baru. Nah, begitu. Kemudian perbedaan yang lain di jalur prestasi. Kalau PPDB sebelumnya ini kan jalur prestasi hanya menggunakan nilai raport dan piagam-piagam penghargaan. Nah, di SPMB 2025 ini kita pemerintah daerah bisa mengadakan asesmen. Ya. Dan alhamdulillah di Kota Semarang kesepakatan kami dengan pemangku kepentingan beberapa hari yang lalu Dinas Pendidikan mengadakan asesmen untuk kelas 6 SD ya. Jadi asesmen itu sebenarnya hanya diperuntukkan kalau ada yang minat di jalur prestasi. Kalau misalkan sudah PD masuk dari jalur domisili ya tidak masalah begitu. Tapi ternyata minat siswa kelas 6 kemarin sangat tinggi dan hampir semuanya ikut asesmen ya untuk mengukur kemampuan lah. Dan soalnya ini kan bentuknya literasi dan numerasi gitu. Dan ini sudah selesai, skornya sudah muncul dan sudah bisa diakses oleh masing-masing siswa yang kemarin ikut asesmen gitu Mbak. Oke, jadi ini yang jelas sistemnya transparan ya Pak, semuanya bisa melihat begitu hasil nilainya? Iya, kita sudah share hasil skornya ke satuan-satuan pendidikan. Nah, nanti dari hasil asesmen itu anak-anak bisa mengukur sejauh mana kemampuannya. Kalau pas skornya tinggi, itu kan nanti kalau SPMB kan kita kalikan 2. Hasil asesmen kali 2, kemudian tambah nilai raport, tambah piagam-piagam. Kalau nilainya tinggi bisa milih sekolah itu. Iya, dia bisa memilih sekolah. Nanti sambil melihat jurnalnya. Masuk lewat jalur prestasi, milih sekolah mana, ya sambil dipantau di jurnalnya. Ini bisa jadi kesempatan untuk menambah nilai begitu ya, kalau kita mengikuti asesmen. Betul. Lalu kemudian tadi kan ada 4 jalur yang berbeda ini ya Pak. Nah, ini perbedaannya seperti apa? Dan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh siswa? Iya, jadi perbedaan lain itu kalau jalurnya masih sama 4, hanya ada perbedaan yang dulu jalur zonasi, sekarang jalur domisili. Kemudian yang tadi prestasi dulu tidak bisa mengadakan asesmen, sekarang bisa mengadakan asesmen. Kemudian perbedaan yang lain persentase Mbak, ya persentase. Di SPMB 2025 ini jalur prestasi
diberikan kuota khusus ya sebanyak 20%. Ya kalau dulu jalur prestasi ini hanya menyesuaikan. Kalau domisilinya peminatnya banyak, ya afirmasi peminatnya banyak, mutasi banyak, sudah tidak ada sisa ya tidak perlu lagi mengadakan jalur prestasi. Tapi sekarang ini diberikan kuota khusus oleh pemerintah, yaitu sebesar 20%. Ya cukup lumayan gitu. Sehingga memberikan kesempatan anak-anak yang cerdas begitu ya, yang punya skor tinggi baik di rapot maupun di hasil asesmen atau punya piagam-piagam penghargaan bisa memiliki kesempatan untuk mengikuti SPMB lewat jalur prestasi. Gitu, Mbak. Jadi harapannya dengan presentase yang berbeda ini dan juga tadi ada jalur prestasi melalui asesmen dan lain-lain, ini bisa memberikan kesempatan bagi anak-anak berprestasi untuk bisa mendapatkan sekolah yang diinginkan ya. Tidak hanya dari segi nilai lingkungan saja. Gitu ya, Pak. Kalau tahun kemarin kan menyesuaikan, kalau domisili udah penuh, peminatnya udah banyak, ya prestasi yang dikalahkan. Tapi sekarang diberikan kuota khusus. Ya, sehingga anak-anak yang memang sekarang ini sudah berlatih, sudah belajar gitu ya, merasa punya piagam banyak, nilainya tinggi, ya punya kesempatan besar untuk ikut jalur prestasi di sekolah manapun yang menurut si anak itu baik. Oke, baik. Nah ini salah satu yang terpenting juga adalah untuk mengetahui seperti apa timeline-nya. Nah nanti akan dijelaskan oleh Pak Bambang, tapi people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Mari Pak. Kosong nggak, Mbak? Kosong, Mas. Wah. Kalau Mbaknya kosong juga. Kosong juga, Mas. Oh. Tipe cowok idamannya Mbaknya kayak gimana sih? Yang orang Semarang, soalnya satset. Wah, aku banget nih. Seiman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang humoris. Humoris. Romantis. Kalau aku ya pasti romantis dong, Mbak. Yang pastinya Pratha deh, Mas. Kenapa harus Pratha, Mbak? Loh, Mas. Aku tuh cinta banget loh karo kota Semarang. Kamu kalau tinggal di sini berarti platmu juga harus Pratha. Ben iso melu berkontribusi untuk pembangunan kota lewat pajak. Gitu, Mas. Loh, masih hilang? Mbak, wis lengkap kabeh iki syaratmu, wis Pratha. Yo, des KUA. Ayo melu, Mas. Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga kota Semarang yang saya cintai. Ada program pemutihan pajak bagi yang punya tunggakan. Mari bayar pajak untuk tahun berjalan dan dapatkan manfaat. Yang pertama, penghapusan pokok tunggakan. Yang kedua, penghapusan denda pajak. Yang ketiga, penghapusan denda tunggakan jasara harja. Yuk, kita bayar pajak mulai tanggal 8 April sampai tanggal 30 Juni 2025. Ini kesempatan emas bagi warga kota yang punya tunggakan pajak kendaraan bermotor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, people masih di Ngobras dengan tema kita seputar SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru. Dan kita lanjut lagi masih bareng Bapak Kepala Dinas, ada Pak Bambang Pramusinto. Tadi kita udah jelaskan tentang apa itu SPMB. Lalu pastinya ini kan sistem yang baru, kita harus beradaptasi lagi begitu ya Pak. Apabila ada orang tua murid yang mengalami kendala, apakah bisa dilakukan secara offline untuk pendaftarannya? Ya, bisa Mbak. Jadi kita nanti mulai buka pendaftaran untuk TKSD tanggal 10 Juni. Kemudian untuk SMP tanggal 22 Juni. Tapi mulai hari ini kami sudah buka posko, baik di satuan pendidikan maupun di dinas pendidikan. Jadi kalau ada masyarakat yang mau konsultasi terkait dengan SPMB, silahkan datang ke sekolah-sekolah terdekat atau ke dinas pendidikan. Kemudian nanti pada saat pendaftaran tanggal 10 maupun tanggal 22 itu, kami melayani tidak hanya online, tapi juga melayani secara offline. Silakan bisa mengakses ke satuan pendidikan atau kantor dinas pendidikan. Oke, jadi bisa datang langsung ke sekolah terdekat ataupun ke dinas pendidikan. Ya. Nah ini tadi sudah disinggung lagi oleh Pak Bambang ya, tentang timeline nih Pak. Kalau untuk dimulainya ada yang tanggal 10 dan juga tanggal 22 ya. Dan selanjutnya seperti apa? Ya, mohon maaf ya, saya buka catatan saya. Jadi yang untuk pendaftaran TKSD ini dimulai tanggal 10 sampai 14 Juni. Jadi 4 hari nanti kita buka pendaftaran baik online maupun offline. Silakan dimanfaatkan. Dan selama 4 hari itu jurnal sudah langsung tayang. Jadi pergerakan putra-putrinya di mana ya itu sudah bisa dilihat di jurnal. Kemudian nanti tanggal untuk yang TKSD tanggal 16 sampai 17 Juni kita melakukan analisis pemeringkatan. Ya, setelah tayang 4 hari, tanggal 16 sampai 17 Juni kita peringkatkan. Gitu. Kemudian pengumuman online-nya tanggal 18 Juni. Pengumuman ditempel di satuan pendidikan nanti tanggal 18 Juni juga. Daftar ulang online tanggal 18 sampai 20 Juni. Kemudian baru masuk sekolah hari pertama tanggal 14 Juli. Gitu. Kemudian yang berikutnya untuk pendaftaran SMP, nanti kita mulai buka tanggal 22 sampai 26 Juni, sama 4 hari. Bisa online, bisa offline. Jurnal bisa dilihat selama 4 hari itu. Kemudian kita lakukan analisis pemeringkatan tanggal 30 Juni sampai tanggal 1 Juli. Kita lakukan pengumuman online tanggal 2 Juli. Kemudian pengumuman ditempel di satuan pendidikan nanti tanggal 2 Juli juga. Daftar ulang online 2 sampai 4 Juli. Masuk hari pertama 14 Juli. Nah, itu timeline SPMB, TK, SD, SMP di Kota Semarang. Oke, jadi waktunya cukup singkat ya Pak, tapi prosesnya juga cepat. Tapi insya Allah ya berdasarkan pengalaman tahun-tahun kemarin cukup lah. Oke, jadi orang tua murid diharapkan bisa bersiap-siap ya untuk tanggal-tanggal itu sehingga nantinya bisa mengikuti setiap prosesnya dengan lancar. Lalu kemudian jika terkait dengan sekolah inklusi, ini kan di seluruh Kota Semarang sekolah sudah mulai menerapkan inklusi tersebut ya Pak. Bagaimana kira-kira kesiapannya dari masing-masing sekolah dan apabila nanti ada murid yang membutuhkan bantuan pendamping ya, shadow teacher seperti itu, apakah sudah ada Pak? Ya, terima kasih Mbak Ani. Jadi kita sudah punya peraturan wali kota yang menegaskan bahwa semua sekolah di Kota Semarang ini merupakan sekolah inklusi. Gitu. Jadi kita tidak menunjuk sekolah-sekolah khusus yang inklusi, tapi semua sekolah di Kota Semarang, baik SD, SMP ini sekolah inklusi. Nah, tinggal nanti kita mengoptimalkan ya sarana, prasarana, kemudian sumber daya manusianya, supaya pelaksanaan perwal inklusi bisa berjalan dengan baik. Misalkan nih, Dinas Pendidikan sekarang sedang menganggarkan begitu ya, kegiatan pelatihan untuk guru-guru di Kota Semarang agar mereka memiliki sertifikasi guru pembimbing khusus. Ya. Minimal satu sekolah, satu guru gitu. Sehingga nanti bisa mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus yang bersekolah di satuan-satuan pendidikan di Kota Semarang. Itu yang kita lakukan. Kemudian
di Kota Semarang sudah membuat unit layanan disabilitas. Ya, selain kita sudah punya Rumah Duta Revolusi Mental, kita baru saja membuka unit layanan disabilitas. Itu dalam rangka untuk mengcover, mensupport pelaksanaan sekolah inklusi di Kota Semarang. Jadi misalkan nih ada anak berkebutuhan khusus kategorinya berat gitu ya, agak berat. Di sekolah tidak tertangani dengan baik, ya, nanti bisa ditangani di unit layanan disabilitas. Kemudian kebetulan juga Bu Wali di program 100 hari ini punya program Semarang Inklusi gitu ya. Semarang Inklusi. Nah, ini nanti kita bisa sinergikan antara program sekolah inklusi dengan program 100 harinya Ibu Wali Kota. Nah, ini sudah mulai dibahas juga oleh Pak Bambang ya, bahwa memang melalui wali kota kita yang sekarang, pendidikan menjadi salah satu hal yang diutamakan juga. Tadi pendidikan Semarang yang inklusif begitu ya, termasuk di bidang pendidikan. Dan kira-kira apa lagi Pak program lainnya di bidang pendidikan yang sudah kita lalui di 100 hari pertama? Iya, jadi saya tambahkan lagi, nah, di program 100 hari, Bu Wali ini kan akan membuat rumah-rumah inspirasi gitu ya. Nah, nanti kita akan kolaborasikan rumah inspirasi dengan sekolah-sekolah inklusi maupun unit layanan disabilitas. Nah, program 100 hari lain dari Dinas Pendidikan, pemberian beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Ya, ini kita sudah alokasikan, jadi ada sekitar 4.600 siswa kurang mampu yang kemarin alhamdulillah kita bisa fasilitasi dengan beasiswa dari pemerintah Kota Semarang. Kemudian yang lain kita akan support ya anak-anak yang pada saat SPMB ternyata tidak terfasilitasi di sekolah negeri. Apalagi kan kemarin sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi gitu ya. Nanti kita akan petakan, kita akan hitung ya berapa anak yang ternyata kemarin tidak bisa tertampung di negeri dan harus bersekolah di swasta, ternyata membayar, nanti akan kita hitung lagi, kemudian kita petakan untuk memfasilitasi anak-anak yang bersekolah di swasta. Gitu. Ya, nanti kita akan konsultasikan terus dengan Ibu Wali Kota dan beberapa OPD yang ada di lingkungan pemerintah kota. Kemudian yang lain dalam program 100 hari adalah pemberian keringanan untuk sekolah-sekolah swasta, keringanan PBB, mohon maaf, untuk sekolah-sekolah swasta. Supaya apa? Kalau sekolah swasta ini PBB-nya kecil, ya ini akan berdampak pada kecilnya SPP atau SPI yang menjadi beban siswa yang bersekolah di sana. Gitu. Atau bisa mengurangi biaya operasional sekolah-sekolah tersebut. Gitu. Karena sekolah-sekolah swasta ini kan banyak yang berada di jalur-jalur strategis gitu ya, sehingga PBB-nya tinggi. Nah, kalau ada fasilitasi keringanan dari pemerintah kota, bisa mengurangi operasional sekolah-sekolah tersebut. Sehingga dampaknya apa? Nanti bisa mengurangi biaya SPP, biaya SPI. Gitu. Kemudian yang lain adalah fasilitasi BRT gratis untuk pelajar ya. Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan yang mensupport program 100 hari, memberikan fasilitasi BRT gratis untuk pelajar dan mahasiswa di Kota Semarang. Itu beberapa Mbak program 100 hari dari Dinas Pendidikan. Oke, cukup banyak ya. Jadi tadi mulai dari mengintegrasikan rumah inspirasi dengan nanti bersama dengan Dinas Pendidikan, kemudian ada juga keringanan PBB, terus tadi ada terkait juga kartu bus dari Trans Semarang untuk para pelajar ya Pak ya. Dan terkait dengan pembebasan ijazah, ini juga sudah dilakukan berkomitmen bersama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Semarang ya Pak? Iya, betul. Jadi salah satu kegiatan kami di program 100 hari adalah memfasilitasi ijazah yang masih tertahan di satuan-satuan pendidikan, terutama swasta itu. Kalau di negeri sih insya Allah udah clear ya.
tapi ada beberapa ijazah yang masih tertahan di sekolah-sekolah swasta. Nah, kemarin kami bisa mensupport program 100 hari ini dengan membebaskan sebanyak 374 ijazah dari 36 sekolah swasta. Nah, nanti kami akan terus upayakan agar ijazah-ijazah yang lain yang masih tertahan di sekolah-sekolah swasta itu bisa kami bebaskan. Nah, ini tentunya juga butuh kerjasama antara kami Dinas Pendidikan dengan sekolah-sekolah swasta yang ada di Kota Semarang. Tujuannya apa sih kita memberikan program pembebasan ijazah supaya anak-anak ini punya kesempatan yang lebih luas untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, begitu. Jangan sampai gara-gara ijazahnya ditahan, kemudian untuk pengembangan pendidikan berikutnya jadi terhambat. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, dan ini sangat penting sekali dan pasti manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat ya, yang mana mereka butuh untuk melanjutkan pendidikan ataupun nanti ada yang setelah lulus SMA begitu ingin melanjutkan sekolah. Betul. Dan juga mencari pekerjaan, bisa menggunakan ijazah tersebut begitu. Betul, ya, Pak. Oke, dan juga satu lagi terkait dengan SPMB yang terakhir, Pak. Jika misalnya nanti ada yang merasakan ini seperti ada yang janggal begitu ya, ataupun mau bertanya, apakah ada kanal untuk helpdesk dan juga pengaduan, Pak? Iya, kami sudah buat website spmb.semarangkota.go.id. Jadi di sana sudah ada berbagai informasi terkait dengan SPMB 2025. Ya silahkan manfaatkan kanal aduan yang ada di sana. Kemudian di Dinas Pendidikan kami juga punya akun media sosial. Masyarakat silahkan tanya di akun medsosnya Dinas Pendidikan. Atau bisa langsung datang sendiri ke posko SPMB Dinas Pendidikan. Ya, kalau misalkan merasa ada kejanggalan atau ada ketidakjelasan, silahkan bisa mengakses saluran-saluran yang tadi saya sampaikan. Bisa online ya, atau bisa langsung mengakses secara offline ke Dinas Pendidikan. Kami hari ini sudah buka posko, silahkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, baik. Jadi sudah sangat siap untuk dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Semoga nantinya pun semua yang tahun ini akan mendaftar sekolah bisa lancar prosesnya, diterima di sekolah yang diinginkan. Terima kasih banyak Pak Bambang atas informasinya. Sama-sama Mbak Ani. Setelah ini kita akan bahas lebih dalam tentang sekolah dari SMP Negeri 39 Semarang ya, yang ternyata punya banyak keunikan. Kira-kira apa saja? Buat ibu yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Tradisional kayak gini, ini adanya di SMP 39 Semarang. Dan kita langsung tanya aja yuk sama kepala sekolahnya tentang sekolah satu ini. Nah, di sini sudah ada Pak Agus Salim. Iya, apa kabar, Bu. Pak? Baik, alhamdulillah. Wah, ini
lagi mau main apa, Pak? Ini main lempar Lempar apa, Pak? lempar kaleng. Lempar kaleng. Iya, iya. Lempar jumroh ya. Iya. Jadi iya. Nanti yang bisa ngelempar seluruhnya langsung dapat hadiah. Oh, Gift gitu. pin permainan tradisional. Oh, Seperti ini ke iya, iya. Oke. Iya. Ini sebenarnya awalnya gimana sih, Pak, kok SMP 39 jadi salah satu sekolah yang pelestari permainan tradisional? Jadi ingin kita bahwa di sekolah itu tidak hanya belajar, tetapi pada hakikatnya anak masih remaja, masih kecil itu sebenarnya masih anak suka bermain. Sehingga bagaimana memfasilitasi di sekolah ini anak-anak tidak hanya diberi ilmu pengetahuan, tetapi juga bagaimana anak-anak bisa melakukan permainan. Nah, kalau kita di desa itu namanya permainan yang kita biasa kerjakan adalah permainan tradisional. Sehingga di sekolah kita canangkan sekolah pelestari permainan tradisional. Itu kira-kira seperti itu. Oke. Dan di sini apakah ini jadi salah satu untuk cari prestasi, ada perlombaannya, atau sebenarnya cuma buat hiburan aja, Pak? Sementara ini kita salah satunya juga ke prestasi, ada organisasi namanya Portina, itu pelestari permainan tradisional dan olahraga. Dan ini kita setiap kali lomba juga ada kejuaraannya, sehingga kita dapat juara. Kemarin kita termasuk lomba egrang, lomba jalan pakai kayu, itu juga kita dapat kejuaraan. Dan itu ada organisasinya di tingkat provinsi masih. Iya. Keren banget, ternyata dari permainan tradisional bisa menghasilkan prestasi juga ya. Dan sini prestasinya banyak banget, nggak cuma di permainan tradisional aja. Kalau nggak salah, jadi salah satu sekolah yang menerapkan urban farming juga ya, Pak? Betul, alhamdulillah. Iya. Nah, itu seperti apa, Pak, pengelolaannya? Pengelolaan urban farming itu dikelola oleh tim namanya Spiegelan Green Farm. Jadi orang-orang itu melibatkan dari stakeholder, orang tua, kemudian siswa, komite, untuk kita belajar bersama bagaimana mengelola urban farming secara baik. Alhamdulillah kita baru tertinggi, baru juara 2 urban farming di Kota Semarang. Dan kemarin kita alhamdulillah dapat CSR dari Bank Jateng 65 juta untuk membangun urban farming itu. Alhamdulillah gitu. Dan kira-kira kelihatan nggak, Pak, dampaknya dengan ada permainan tradisional di sekolah, terus mereka juga belajar untuk urban farming, apa nih dampaknya ke anak-anak? Dampaknya ke anak-anak adalah anak-anak itu belajar di sekolah tidak hanya menuntut ilmu, tetapi anak-anak belajar di sekolah itu enjoy, menyenangkan, ditambah lingkungan sekolah yang asri. Apalagi kita sekolah di Wiyata Nasional, ini maju Wiyata Mandiri, dan itu bagian dari usaha-usaha kita untuk bagaimana mengelola sekolah tidak hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi juga bagaimana untuk mengelola sekolah, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, asri, dan menyenangkan gitu. Oh, rasanya jadi pengen sekolah lagi ya. Gitu. Dan terus kalau dari urban farmingnya sendiri, hasilnya itu terus kemana, Pak? Dari hasil farming misalnya lele, kita share ke grup orang tua, nanti itu akan rebutan orang tua. Membeli 1 kilo rata-rata 23.000. Iya. Kemudian kita juga budidaya jamur. Itu antri. Jamurnya jamur tiram, antri itu yang akan membeli, sehingga manakala sudah panen berapa bungkus di-share, nanti teman-teman akan antri untuk pesan jamur itu. Termasuk maggot di bawah itu kita bekerja sama dengan penjual burung untuk jadi makanan burung yang dijual gitu. Termasuk juga maggot itu untuk makanan lele gitu. Oh, bisa macam-macam ya. Kemudian uang hasil penjualannya kemana, Pak? Uang penjualannya dikelola oleh tim urban farming. Kalau itu lele berarti dibelikan lagi pakan lele. Kemudian kalau jamur misalnya itu dibelikan lagi, jamurnya saatnya juga nanti harus reschedule, diulang gitulah ya. Kita beli bibit lagi. Gitu, diputar istilahnya. Ya, jadi berputar terus ya. Yeah. Lalu kalau selain dari urban farming dan juga untuk sekolah pelestari permainan tradisional ya, dari sisi lainnya, apakah prestasi yang didapat dari anak-anak di sini, Pak? Kita
sekolah ramah anak. Kebetulan kita juara 1 di Kota Semarang, termasuk beberapa sekolah belajar di 39 untuk melakukan FGD, form diskusi. Beberapa ada 5 sekolah kemarin sudah datang ke 39 kaitannya dengan sekolah ramah anak. Di sisi lain kita kantinnya, kita terkenal dengan kantin. Kita kemarin dapat CSR dari BPOM 30 juta untuk memperbaiki kantin itu. Karena dari sertifikasinya halal, kemudian analisis BPOM-nya bagus, kemudian sertifikasi dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, dan itu akhirnya di lomba tingkat Jawa Tengah kita juara 1 kantin sehat begitu. Iya. Dan nggak cuma sekolahnya aja, nggak cuma siswa-siswanya berprestasi. Bapak kepala sekolahnya ini juga berprestasi loh ya Pak. Kemarin dapat apresiasi apa Pak dari pemerintah Kota Semarang? Alhamdulillah kemarin dapat hadiah perjalanan religi ke Tanah Suci. Alhamdulillah. Atas Alhamdulillah. apa, Pak? Atas juara 1 PNS berprestasi kategori inovatif. Wih, luar Alhamdulillah. biasa. Alhamdulillah. Emang inovasi apa yang dihadirkan Pak Agus Salim? Saat itu saya mengangkat tema kantin sehat. Karena kantin sehat itu dengan program Pejas Aman, pangan jajan anak sekolah aman. Nah, manakala ini saya korelasikan dengan program pemerintah, yaitu program stunting, sehingga insya Allah akan ada korelasinya. Itu bagian dari bagaimana sekolah. Jadi program stunting tidak hanya tugas pemerintah saja, tapi sekolah sebagai lembaga pendidikan juga harus mempersiapkan putra-putrinya, siswanya, jangan sampai di sekolah menu gizi yang disajikan di sekolah juga tidak bermutu, gitu kira-kira. Oke. Iya. Nah, untuk selengkapnya kita akan lihat ibu-ibu melalui video berikut ini. Untuk pemenang ASN Award kategori ASN Inovatif tahun 2024, Agus Salim, SPD Eskom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Salim, Kepala SMP Negeri 39 Semarang. Hari ini kita akan mengambil gambar tentang bagaimana kiprah saya menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 39 Semarang. Saya menjadi kepala sekolah sejak tahun 2021 hingga insya Allah sampai hari ini sudah 3 tahun di SMP Negeri 39 Semarang. Banyak cerita yang sangat menyenangkan, namun hal itu tidak menghalangi saya untuk selalu menjadi lebih baik dan bersahabat dengan semua rekan kerja saya. Karena dalam dunia pendidikan adalah hal yang menurut saya paling mulia dalam menghantarkan anak-anak menjadi masa depan yang cerah. Seorang kepala sekolah bukan hanya sekedar menjadi pemimpin di sebuah sekolah. Peran kepala sekolah seorang tak lepas dari seorang pendidik yang merencanakan, melaksanakan, menilai hasil pembelajaran, serta meneliti. Kepala sekolah juga sebagai manajer, melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan semua program sekolah, termasuk kebijakan yang dibuat. Yang terakhir, sebagai motivator, kepala sekolah mampu mengatur lingkungan kerja dan suasana kerja yang memadai. Kegiatan lomba kepala sekolah. Beberapa prestasi yang pernah kami raih, baik mewakili institusi maupun prestasi individu, diantaranya adalah sebagai sekolah penggerak. Selanjutnya sebagai juara 1 sekolah ramah anak, juara 3 kepala sekolah berprestasi tahun 2022, juara 1 kepala sekolah berprestasi tahun 2023, dan yang baru saja diraih adalah juara 1 ASN berprestasi kategori ASN Inovatif tahun 2024 tingkat Kota Semarang. Hal yang sangat menarik adalah pada saya mengikuti lomba PNS berprestasi kategori inovatif yang alhamdulillah
saya mengangkat tentang tema Pejas Aman. Apa itu Pejas Aman? Pangan jajan anak sekolah aman, yang di dalamnya adalah tentang kantin sekolah, di mana kantin SMP 39 sudah tersertifikasi halal, kemudian sudah dinilai oleh BPOM Jawa Tengah bersertifikat, sekaligus juga kantin sehat sebagai juara 1 tingkat provinsi Jawa Tengah. Dan hari ini itulah yang mengangkat tema saya untuk menjadi PNS berprestasi kategori inovatif, karena menjadikan kantin sekolah sebagai pendukung untuk bisa dikaitkan dengan program stunting yang dijalankan oleh pemerintah Kota Semarang. Salah satu yang mendukung pangan jajan anak sekolah aman adalah kegiatan urban farming yang ada di SMP Negeri 39. Alhamdulillah tahun 2023 kemarin kita menjadi juara 2 urban farming Kota Semarang. Kegiatan urban farming ini juga menghasilkan keuntungan atau profit, sehingga kegiatan kewirausahaan di sekolah ini berjalan dengan baik. Kangkung yang sudah hijau ini nanti akan dijual ke orang tua atau warga sekolah, termasuk juga ikan nila dan ikan lele juga akan dijual, baik matang atau masih mentah. Pejas Aman merupakan program unggulan yang ada di SMP Negeri 39 Semarang. Yang salah satunya adalah mengawasi jajan pangan yang ada di sekolahan. Harapannya adalah anak makan dan jajan yang aman, dan jika ada sekiranya hal-hal yang tidak sesuai, mereka bisa melaporkan di lapor aman. Depan dengan itu semuanya, orang tua pun juga percaya terhadap sekolahan, dan kami sebagai guru pun juga berharap mereka, anak-anak, bisa tumbuh kembang sesuai dengan usianya. Dan harapan kami adalah semoga mereka menjadi anak yang sukses pada generasi emas 2045. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini kami akan menyampaikan testimoni program yang ada di SMP Negeri 39 Semarang. Jadi program yang ada di SMP ini adalah yang pertama, Sidul Jasman. Sidul Jasman sendiri adalah siswa peduli jajanan sekolah aman. Dan dimana jika di sekolah ini ada hal yang tidak terkait dengan Sidul Jasman, seperti misalnya membawa plastik atau ada kondisi makanan yang kurang sehat dan kurang baik, kita bisa melaporkannya kepada lapor paman. Lapor paman sendiri aja adalah lapor pangan aman. Nah, untungnya di SMP 39 Semarang ini tidak ada kejadian seperti itu, sehingga lapor paman sepi untuk dilaporkan. Ya, jangan lupa 3 teras, tanpa pengawet, tanpa pewarna, tanpa pemanis. Oh iya, oke. Jadi menurut saya, testimoni saya ini adalah di SMP Negeri 39 Semarang ini saya merasa sangat nyaman, aman, dan sangat terlindungi karena kami terjaga dari jajanan yang tidak aman. SMP Negeri 39 Semarang hebat. SMP 39 sebagai sekolah di WTA telah mampu menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan menjadikan anak belajar di sekolah ini lebih nyaman, kemudian lebih betah, dan terciptanya lingkungan yang asri di sekolah ini. Oleh karena itu, SMP 39 telah memberikan andil yang besar terhadap prestasi siswa untuk tumbuh kembang bersama masyarakat, untuk nantinya bisa bergabung dengan masyarakat untuk menjadikan generasi muda yang unggul, generasi emas di tahun 2045. Oke, nah itu tadi kita sudah tonton videonya ya. Pak Agus Salim. Dan Pak Agus, Ya. ini sebelum kita nanti main lagi ya, Ya, Pak, ya. kira-kira apa harapannya untuk siswa-siswanya ataupun untuk sekolah SMP 39 ke depannya? Ya, siswa di 39 belajar ilmu pengetahuan oke. Belajar sosial oke, tapi sikap karakter kepribadian anak juga oke. Sehingga semua lini kehidupan anak harus kita kembangkan di sekolah ini. Supaya menjadi karakter-karakter yang baik, termasuk 7 kebiasaan Indonesia hebat, itu bisa kita laksanakan di sekolah ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Ya, terima kasih. Atas pesannya.
Semoga sukses terus untuk Amin. SMP 39 bisa Amin. melahirkan nanti SDM unggul dan juga generasi emas. Amin. Terima kasih. Dan juga buat People, terima kasih sudah menyaksikan Ngobras episode kali ini, dan juga kami pasti akan kembali lagi dengan tema-tema berikutnya. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe biar nggak ketinggalan informasi terbaru dari pemerintah Kota Semarang. Kalau begitu saya Heni Nurmalita bersama Pak Agus Salim dan juga seluruh teman-teman dari SMP 39 pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.